adalah menyelamatkan dunia dari bocil bocah kecil yang laknat. Oke, lanjutkan. Hai Anika, guys di sini. Di video kali ini kenapa saya berpakaian agak rapi? Karena di video kali ini kita akan membahas sebuah device yang menyatukan antara fashion dan juga teknologi. Dan perkenalkan, ini adalah Huawei Gentle Monster Eyewear versi kedua. Tapi seperti biasa sebelum kita mulai videonya, buat kalian yang belum cuci tangan dulu. Kalau udah cuci tangan langsung aja subscribe channel ini. Karena di channel ini kita akan membahas informasi menarik mengenai dunia gadget dan juga teknologi yang akan membuat hidup kalian lebih inspiratif dan produktif. Kita bahas dulu untuk packagingnya. Boxnya aja terlihat dan terasa premium banget. Dan ketika kita buka, kita bisa langsung lihat case dari kacamatanya. Dan di bawah case-nya terdapat box lagi yang isinya itu beberapa buku panduan. Kemudian juga ada kain untuk ngelapin lensanya. Dan juga ada kabel konektor dengan konektornya itu menggunakan Type-C seperti ini. Kacamata kok bisa dicas? Seperti yang saya bilang di awal tadi, kali ini kita akan membahas sebuah device yang menyatukan antara fashion dan juga teknologi. Jadi kalau misalkan saya pasang seperti ini, wow, rasanya itu seperti menjadi Iron Man. Dan ini tembus pandang ya, di belakang itu ada Tomo, saya bisa lihat Tomo tembus pandang dengan, ya itu bercanda lah ya, nggak tembus pandang. Kenapa bisa dicas? Karena kacamata ini juga bisa berfungsi layaknya TWS. Jadi di case-nya itu terdapat konektor Type-C untuk ngecas dayanya. Jadi saran saya sih case-nya ini jangan sampai hilang. Kemudian untuk cara ngecasnya unik banget. Kita tinggal taruh kacamatanya dengan posisi kacanya itu ada di atas sampai ada indikator menyala berwarna hijau. Dan nggak ada konektor magnet atau tembaga warna kuning di kacamatanya karena untuk sistem chargingnya kacamata yang satu ini menggunakan sistem NFC. Kacamata aja pakai sistem NFC loh. Keren banget gak? Dan untuk waktu pengecasannya dari 0 ke 100% itu butuh waktu sekitar 90 menit. Dan kalau misalkan kita gunakan untuk memutar lagu, itu bisa bertahan sekitar 5 jam dari kondisi 100 ke 0%. Kalau misal kita gunakan untuk telepon, itu lebih boros dengan 3,5 jam. Tapi 5 jam untuk mendengarkan lagu, sebuah kacamata yang kapasitas baterainya 85 mAh, menurut saya udah cukup awet banget. Kemudian untuk case-nya dilapisi dengan bahan kulit yang terasa dan juga terlihat mewah banget. Bagian atasnya dilapisi dengan busa yang cukup tebal agar kalau misalkan jatuh atau kedudukan, kacamata di dalamnya tidak mudah rusak. Di bagian bawah belakang case-nya terdapat input charger dengan konektor Type-C tadi dan juga terdapat tombol untuk pairing pertama kali dengan cara ditahan aja sekitar 3 detik. Kemudian akan ada lampu putih flashing yang menandakan dia ada di mode pairing dan tombol ini juga bisa berfungsi sebagai tombol reset. Kemudian kita juga bisa download aplikasi untuk Huawei Gentle Monster Eyewear 2 ini. Kalau di Android kita download aplikasinya namanya AI Live. Kalau di iOS namanya adalah Eyewear. Dan kalau misalkan kalian menggunakan smartphone Huawei, ada fitur tambahan asalkan kalian menggunakan EMUI 11. Fitur tambahannya berupa XD recording dan juga ada Find My Glasses. Jadi kalau misalkan kalian lupa naruh kacamatanya di mana, kalian bisa mencarinya melalui aplikasi yang ada di AI Live Huawei EMUI 11. Oke, sekarang kita bahas untuk gestur dari kacamata pintar Huawei Gentle Monster Eyewear 2 ini. Kalau untuk gesturnya menurut saya udah Huawei banget lah ya. Maksudnya Huawei banget itu udah canggih banget. Sama seperti FreeBuds-nya, dia memiliki wear detection. Jadi kalau misalkan kita lepas seperti ini, ketika kita mendengarkan lagu, lagunya akan nge-pause sendiri. Tapi kalau misalkan kita pasang lagi, set seperti ini, lagunya akan nge-play sendiri. Dan kalau misalkan kita lepas seperti ini, dia akan nge-pause. Ya, lagunya akan mati seperti ini. Jadi dari segi baterai dia akan hemat daya karena hanya akan aktif baterainya ketika kita pakai. Dan yang menarik, Huawei Gentle Monster Eyewear 2 ini juga memiliki gestur untuk adjusting volume. Caranya kita tinggal slide frame bagian kiri ke belakang untuk mengurangi volume dan ke depan untuk menambahkan volume. Kalau di frame bagian kanan, gesturnya berfungsi untuk pindah lagu. Jadi digeser ke belakang untuk lagu sebelumnya dan digeser ke depan untuk lagu selanjutnya. Kemudian ketika ada panggilan masuk, tap aja 2 kali di bagian frame kiri untuk menjawab. Dan Huawei Gentle Monster Eyewear 2 ini juga sudah dilengkapi dengan mic internalnya sendiri yang juga memiliki noise cancellation. Jadi suaranya itu jernih dan jelas banget. Kemudian di awal tadi saya ada bilang kalau misalkan kita punya kacamata ini, rasanya itu seperti menjadi Iron Man. Bukan yang hologram tadi tapi ya. Rasanya itu seperti Iron Man dengan Jarvis-nya. Karena untuk Huawei Gentle Monster Eyewear 2 ini juga memiliki gestur untuk voice assistant. Jadi kita tinggal tap aja 2 kali di bagian frame kiri. Kemudian di HP kita akan muncul Siri. Hai Siri, how are you?
Nah, seperti itu. Jadi kita nggak perlu buka menu voice assistant di smartphone, tinggal tap aja 2 kali. Kemudian karena ini, Hi Siri, kemudian karena ini saya koneksikan dengan iPhone, jadi ya dia bakalan ke-trigger pakai Siri, tapi kalau misalkan kalian pakai Android, bakalan ke-triggernya itu Oke Google. Aduh, HP kalian nyalain ya, sorry. Kemudian untuk kualitas suaranya, untuk sebuah audio yang drivernya itu tidak langsung masuk ke lubang telinga, seperti TWS ataupun earphone, jadi dia mengandalkan getaran yang ada di bone atau yang ada di tulang ini ya, kemudian suaranya itu digetarkan menuju koklea yang ada di telinga, menurut saya udah cukup nyaman loh, walaupun nggak ada driver yang langsung masuk ke lubang telinga. Jadi di bagian kanan kirinya terdapat diaphragm dengan ukuran 128 mm dan menurut Huawei suaranya di generasi kedua ini 100% lebih imersif dibandingkan generasi pertama. Tapi kalau misalkan kalian expect suaranya itu seimersif driver yang biasanya langsung dimasukkan ke lubang telinga, ya beda sih ya, karakternya lebih imersif itu. Cuman keuntungannya kalau misalkan nggak langsung masuk ke lubang telinga, kacamata ini kalau misalkan kalian gunakan untuk traveling, contohnya mungkin kalian bersepeda, touring, atau pakai mobil, kalian masih bisa fokus ke jalanan karena suara bel, suara mak-mak ngesen ke kiri tapi belok ke kanan itu juga masih bisa kedenger karena lubang telinga kalian ini masih bisa mendengarkan environment tanpa harus menggunakan active noise cancelling. Tapi yang saya suka suaranya ini lebih ke akustik gitu, bassnya pun juga masih kerasa. Ini saya menggunakan volume paling kenceng dan kira-kira suaranya seperti ini. Tuh kan, kenceng kan? Kalian masih bisa mendengarkan. Anehnya, karena dia menggunakan dynamic driver, kalau misalkan kita gunakan untuk telepon, suaranya itu masih suara orang yang menelpon kita masih terdengar cukup jernih dan jelas, tapi suaranya itu tidak sampai bocor. Jadi privacy kita ketika ngobrol itu masih aman. Tapi kalau misalkan digunakan untuk mendengarkan musik, dia agak bocor seperti ini. Tapi anehnya kalau digunakan untuk nelpon enggak loh. Jadi benar-benar dynamic drivernya ini benar-benar menjaga privasi kita. Kemudian kalau secara desain yang kita bahas kali ini namanya adalah Smart Mima. Karena ada 4 varian dari Huawei Gentle Monster Eyewear 2 ini, tapi yang 3 itu kalau saya lihat di website resminya Huawei Indonesia nggak masuk, jadi kita bahas yang Smart Mima ini aja, yang ketiganya nggak usah kita bahas. Untuk bobotnya lumayan ringan, 48,1 gram, masih nyaman banget kalau digunakan dalam jangka waktu yang cukup lama, dan untuk engsel yang mengkoneksikan antara frame dan lensanya ini terbuat dari titanium alloy, yang menurut Huawei titik beratnya jadi nggak hanya di bagian hidung, tapi ada di 3 titik, ada di titanium alloynya ini 2, 1, 2, 3. Nah menurut saya ini membantu banget buat orang seperti saya yang hidungnya ini mancung ke dalam, karena biasanya kalau yang mancung ke dalam seperti ini titik pusatnya yang ada di tengah ini nggak ada, nggak bisa nopang. Tapi terbantu sama titanium alloy yang 2 ini. Jadi ya kalau misalkan saya pakai walaupun kadang masih agak melorot-melorot, tapi dibantu dengan topangannya 2 ini, jadi kalau digunakan itu ringan banget. Kemudian untuk lensanya, Huawei Gentle Monster Eyewear 2 ini tidak menggunakan lensa kaca biasa. Lensanya dibuat oleh Zeiss. Yang suka gadget seharusnya tahulah ya Zeiss itu brand apa. Jadi Zeiss itu adalah brand lensa terbesar kedua di dunia. Yang lensanya itu dipakai oleh kameranya Sony, kemudian kameranya Canon, kalau di HP itu setahu saya ada Nokia, dan masih banyak lagi. Jadi kalau secara desain, walaupun desain itu memang selera orang masing-masing, tapi menurut saya kacamata ini desainnya elegan, fashionable, dan terlihat mahal serta mewah banget. Tapi mungkin yang agak aneh di bagian temple frame-nya ini ya, karena agak tebal dari kacamata biasanya. Karena memang di sini tuh tempatnya chip, speaker, dan lain-lain. Tapi di bagian cantolannya ini dia memiliki ergonomic design. Jadi kalau misalkan kita pakai, kita cantolkan ke telinga seperti ini, yang tebal tadi nggak terlalu kerasa. Oke guys, jadi mungkin cukup segitu aja video review dari Huawei Gentle Monster Eyewear 2 kali ini. Pertanyaannya, kacamata ini sebenarnya buat siapa sih? Banyak banget sih ya sebenarnya, buat kalian yang suka traveling, buat kalian yang suka fashion, buat kalian yang juga gadget entusias, menurut saya cocok banget. Traveling, kalau misalkan kalian gunakan ke pantai, cuacanya panas, kalian bisa menggunakan kacamatanya agar tidak silau dan tidak panas tentunya, sambil dengerin lagu juga. Buat kalian yang traveling mungkin touring, kemudian driving, cycling, sepedaan, ya cocok banget karena suara environment itu masih bisa kedenger dengan baik. Jadi kalian masih bisa fokus tanpa harus ada kecelakaan. Buat kalian yang suka fashion, ya karena dia udah namanya Gentle Monster, walaupun fashion itu saya bukanlah orang yang mengikuti fashion, saya juga bukan orang yang ahli fashion, tapi mata awam saya melihat desain dari kacamata ini udah terlihat keren banget gitu.
saking kerennya kemarin tuh malam-malam saya main ya, malam loh, dari ini kacamata hitam itu pun saya pakai karena menurut saya saking kerennya. Kemudian kalau untuk kekurangannya, awal-awal ketika kalian menggunakan Huawei Gentle Monster Eyewear 2 ini, mungkin kalian akan bingung di bagian gestur karena gesturnya ini cukup tricky ya, tidak ada rasa tactile, kemudian sensor apa juga nggak kerasa di tangan. Jadi kalian harus ngepaskan banget ketika kacamatanya dipakai. Tapi ketika udah 2 hari 3 hari udah terbiasa ya. Jadi kalian udah apal letak tap sensornya itu di mana, itu udah enak banget. Kemudian kekurangan lain menurut saya adalah dari segi dimensi framenya, jadi lumayan tebal karena untuk chip dan juga speaker tadi. Kekurangan lain mungkin kalau buat saya harga sih ya, tapi bukan kekurangan sih, karena saya bukan orang fashion, tapi saya lihat fenomena sekarang fashion itu sepatu bisa sampai ratusan juta, baju bisa sampai ratusan juta. Jadi kalau di fashion sih harga itu bukanlah harga pasaran gitu. Jadi fashion itu selera orang masing-masing, walaupun ini harganya 100 juta, kalau ada orang yang suka ya pasti dibeli. Oke, jadi mungkin cukup segitu aja video kita kali ini. Saya minta maaf kalau ada kesalahan dalam penyampaian informasi. Seperti biasa kalian bisa mengkoreksinya di kolom komentar. Saya Nika Stebidi and see you on the next video. Bye bye.